hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Ya, anak sekalian, pelajaran hari ini kita mulai. Untuk masih ingat apa materi kita sebelumnya mengenai kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mungkin ada masih ingat apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Satu. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji. Untuk jilid-jilidnya nanti kita main sama-sama menyanyikan lagu bagi saudara bangun kemudian muda. Silakan berdiri semuanya. Penelitian tentang perkembangbiakan genetik pada tumbuhan berbiji. Ya, mari kita lihat videonya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual, yaitu melibatkan induk jantan dan juga induk betina. Prosesnya terdiri dari pembentukan dan pembuahan. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan, kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru. Ciri perkembangbiakan generatif adalah munculnya bunga. Untuk itu kita akan pelajari bagian-bagian bunga ya. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari,
fungsi sampai bagian bunga. Kita selanjutnya akan mempelajari fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga yang merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luas yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya rusak. Kelopak bunga biasanya warna dan bentuknya menyerupai daun. Yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk tinggal dan membantu proses penyerbukan. Selain untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan, fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serviks sari. Benang sari biasanya terletak di antara tengah-tengah mahkota. Benang sari tersusun dari tangkai sari dan kepala sari. Bagian bunga berikutnya yaitu putik bunga. Putik merupakan alat kelamin bunga pada bunga. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Ujung putik disebut sebagai kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Fungsi kepala putik adalah sebagai tempat meletaknya sebuah sari yang jatuh di bunga. Sementara tangkai putik berfungsi untuk menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Perkembangbiakan generatif atau kayak gini. Kira-kira ada yang paham sampai itu videonya? Ulang lagi. Ada yang paham? Pak tanya. Bagian tumbuhan tadi apa tadi? Satu. Dan vegetatif. Nanti Pak tanya lagi. Akan diperhatikan baik-baik. Perhatikan baik. Akan catat. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual, yaitu melibatkan induk jantan dan juga induk betina. Prosesnya terdiri dari penyembuhan dan pembuahan. Setelah itu akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan. Nah, terjadinya penyerbukan. Sampai itu dulu. Ya, selanjutnya kita ke lapangan sekolah. Sebelumnya Pak, kita membuat kelompok dulu. Kita membuat kelompok, kita menjadikan jadi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 kelompok. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan LKPD di halaman sekolah. LPD di depan sekolah. Setelah itu kembali ke kelas
Sambil amati, terus cari bunga yang ada di pekarangan sekolah. Amati bunga yang ada di halaman sekolah. Ya? Ya. Ya kan, pilih nama kelompoknya dulu. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok 4. Lalu kelompok 4. Tahu nama kelompoknya apa? Tahu nama kelompok? Ya. Ya. Bisa nama kelompoknya atau kelompok bawah, kelompok melati, kelompok anggrek. Ya kan, kita tahu nama kelompoknya. Mengamati bunga sambil kalian catat apa fungsi dari bagian bendungan tersebut. Bisa dipahami? Ya kan, pilih nama kelompoknya dulu. Ya, waktu kita kalian akan menggambar hasil pengamatan kalian ini yang kamu temukan di pekarangan sekolah. Ini ada 4. Ya. Ya. Silakan. Silakan. Silakan isi jawabannya saya kira. Ada mau ngering naik ke semit ada. Tuh. Sudah ketemu yang mana kepala putek? Sudah? Kepala putek deh, ada kepala putek. Ini kelompok berapa nih? Sudah mana? Rangkai sudah aku tulis bagian bunga. Ini jadi bagian apa fungsinya tim? Fungsi bagian bunga tadi itu. Ya cari, akan cari dulu. Bisa sih di sini. Start. Bagian bunga berikutnya berfungsi untuk
perkembangbiakan generatif atau diawali dengan sari. Titik. Di setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Akhir dari proses penyadukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan. Fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di antara tengah-tengah mahkota. Benang sari tersusun dari tangkai sari dan kepala sari. Bagian bunga berikutnya yaitu putik bunga. Putik merupakan alat kelamin bunga pada bunga. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Ujung putik disebut sebagai kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Fungsi kepala putik adalah sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh di bunga. Sementara tangkai putik berfungsi untuk menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Perkembangbiakan generatif atau seksual diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung zat kelamin bunga. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Ya. Nanti digambar. Nanti digambar. Sini, angkang tanah nen. Nah,
na tili gina kau. Pertama dalam gambar. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Silakan kembali ya. Itu dulu. Siap, yang berdiam. Nanti dulu yang itu. Satu, silakan 1, 2, 3 kali. Oke, Bari. Ada berdiri ya, ada berdiri ya. Ya. Satu, lihat ya. 1, 2, 3. Kaki jari, kaki jari. Ya. Silakan menempelkan hasil karyanya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4, kelompok bunga merah. Kelompok bunga merah sudah selesai. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nama bunyinya apa nih? Apa nama bunyinya itu? Dari nama bunyinya nih? Bunga apa tadi ini? Bunga kertas. Taruh di sini nak. Bunga kertas. Terus kertasnya sampai sini. Kertas. Yang ini kelompok apa ini? Ini kelompok bunga busru. Kelompok bunga busru. Keren. Bunga busru. Sudah selesai kelompok bunga busru. Terus yang ini kelompok 1. Bunga apa ini? Bunga markisa. Ini bunga markisa. Ya, bagus sekali. Ya. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Pak, bikin kertas dulu. Pak, bikin kertas dulu. Siapa kelompok berapa yang maju? Pak, yang presentasi duluan. Ya, yang maju duluan. Ya, silakan ambil satu. Satu orang, satu. Silakan ambil. Ya. Nomor ya. Kelompok terpisah. Nomor apa artinya? Nomor 3. No. Kelompok biru. Nomor 2. Nomor 1. Kelompok bunga kertas. Ya, kita mulai dengan bunga kertas dulu ya. Bunga kertas silakan presentasikan hasil karyanya. Ya. 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 Silakan kelompok bunga kertas. Bunga kertas sepertinya belum lengkap. Tidak menampilkan keterangan, misalnya di mana kelopak bunganya, di mana tangkai bunganya, di mana mahkota bunganya. Oke. Kalau Pak boleh katanya, apa nama tadi bunga apa nih? Bunga kertas. Bunga kertas. Boleh dijawab satu orang. Apa fungsi dari mahkota bunga? Apa mahkota bunga? Apa mahkota bunga fungsinya? Yaitu fungsi dari mahkota bunga. Itu dari kelompok bunga kertas. Yang tampil berikutnya, nomor urut berapa? Nomor urut berapa? Nomor urut 2 dari kelompok bunga busru. Kelompok bunga busru. Bunganya diambil tadi di mana? Di halaman sekolah. Di halaman sekolah ya. Ada di halaman sekolah itu ada namanya
Bisa jelaskan bagian-bagian bunga itu silakan. Kelopak bunga. Fungsi kelopak bunga adalah melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Ya, terus Mahkota bunga. mana mahkota bunganya? Di mana mahkotanya ini? Mana mahkota bunganya? Nah, tunjuk, satu orang tunjuk, mana mahkota bunganya? Mana tadi kata-katanya ini? Mahkota bunga ini. Itu mahkota bunga. Mahkota bunga Mahkota bunga berfungsi memikat serangga atau hewan penyerbukan agar datang sehingga membantu proses penyerbukan. ya membantu proses juga menangsang serangga itu datang. Itu dan ya. Terus yang lainnya? Benang sari. Mana benang sari itu? Ini benang sari. Ya, benang sari apa fungsinya? Benang sari adalah sebagai tempat produksi serbuk sari yang berperan dalam penyerbukan. Berperan dalam penyembuhan serbuk sari itu. Selanjutnya apa lagi? Putih. Apa fungsi putihnya? Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya Apa? Penyerbukan. penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan biji. Ya, menghasilkan biji. Ya, ini terlihat dari kelompok Pro. Ya, terima kasih ya. Selamat, terima kasih kelompok Pro. Oke, kelompok Putri. Kita ke kelompok berapa? Nomor 3. Nomor 3. Kelompok bunga markisa. Ini kelompok bunga markisa. Siapa ini sekarang? Bapak Hikmah. Kelompok bunga markisa, silakan menjelaskan. Bunga markisa, nama bagian bunga putih. Fungsi kepala putih bunga markisa sama seperti bunga pada umumnya adalah sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Tempat melekatnya serbuk sari. Yang berikutnya Benang sari. Silakan. sebagai alat kelamin jantan yang bertugas menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Jadi benang sari sel apa tadi? Sebagai alat kelamin jantan. alat kelamin jantan. Jadi benang sari itu alat kelamin jantan. Lanjut. Berikutnya mahkota bunga. Menarik perhatian serangga penyerbuk seperti lebah melalui warna cerahnya sehingga serangga tersebut akan menghingga di bunga. Ya, itu mahkota bunga. Terus selanjutnya. Bakal gigi. Mana bakal gigi yang ini? Kayak gini. Ya, silakan. Sebagai pelindung sel telur ovum dan menjadi tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Tempat kerjanya pembuahan itu di bakal gigi. Ya, sama untuk kelompok markisa. Oke, terima kasih. Kita ke kelompok bunga apa ini? Yang ini, kelompok bunga merak. Kelompok bunga merak, siapa yang bicaranya? Siapa yang menjelaskan? Ya, Tiara, perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 4 dengan nama bunga merak. Ya. Silakan jelaskan apa dari fungsi ini bunga merak. Di mana menemukan bunga ini tadi? Di mana? Di halaman sekolah ada? Ya, Di halaman sekolah ada. Kamu menemukan bunga merak di halaman sekolah. Ya, silakan coba jelaskan bagaimana? Apa fungsi dari bagian tersebut? Mahkota bunga. Coba tunjuk mana mahkota bunganya. Ya, satu orang menunjuknya nah. Satu orang menunjuk. Mahkota bunga. Kamu suka sini. Mahkota bunga, silakan. Mahkota bunga ini berjumlah 5 bertambah 1 sama lain dan besarnya tidak sama. Daun mahkota berwarna merah kuning. Berwarna merah kuning. Bunga merak berwarna kuning. Terus yang lainnya? Putih. Ya, putih. Di dalam bunga merak terdapat putih. Ya. Terus benang sari. Mana benang sarinya ya? Ini benang sarinya. Oh, ini benang sarinya ya. Ya. Jumlah benang sari 2 kali lipat dari jumlah mahkota yang tersusun dalam lingkaran luar huruf bersaling dengan mahkota. Jadi benang sari ini lebih banyak dari putih, ya. Di
dalam bunga merak ada terdapat nektar, ya, yang bisa untuk dijadikan madu oleh serangga, oleh lebah. Silakan, bagus sekali. Akar sistem perakaran pada bunga merak yaitu akar bunga. Nah itu aja. Masih ada lagi. Kelopak bunga. Kelopak bunga. Melindungi bagian bunga yang masih muda atau kuncup dan menarik perhatian penyerbu karena warnanya yang cerah dan indah. Oke, itu fungsi dari kelopak bunga. Lihat, terima kasih ya. Selamat untuk kelompok bunga merak. Apa lagi? Habis. Tangkai. Nah, tangkai. Menyokong bunga dan menghubungkan bunga dengan ranting tanaman, memastikan bunga dapat berdiri tegak dan mendapatkan suplai dari tanaman induknya. Oke, itu dari tangkai bunga. Bisa disimpulkan? Ada kesimpulan tadi? Bisa disimpulkan tadi? Ya. Berarti itu dari kelompok merak. Ya, terima kasih. Selamat untuk kelompok merak. Selamat, sukses sekali. Kelompok merak. Ini silakan. Ya, silakan duduk. Silakan kita duduk lagi ke tempat semula. Bunga peta dan ada bunga merak. Alhamdulillah, kerjanya sudah selesai. Ya, untuk selanjutnya, Pak ingin menguji kalian dengan sama saja juga kelompoknya. Kita melakukan krisis. Mana kelompok ini? Kelompok kedua. Kelompok kedua, silakan Pak ingin menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang bunga tadi, tentang perkembangbiakan generatif. Ya kan? Hah? Belum. Budi. Ya, buka dulu, saya buka dulu. Kodenya 972585. Dikerjakan secara kelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Secara berkelompok, bahkan ya. Ada kelompok Markisa. Kelompok Justru. Nama kelompoknya. Kelompok bunga merak.
Kudi. Kena ya? Itu Bapak, 3 Mas, Pak. Tidak ada kelompok bunga merah, kelompok bunga markisa sudah masuk. Tinggal kelompok bunga bluestro sudah masuk. Kelompok baru berarti bluestro. Kelompok bunga bluestro. Ya, ayo kita naik ya. Kita naik. 1, 2, 3. Silakan bekerja sama menjawabnya. Silakan bekerja sama menjawab. Kelompok bunga bluestro. Saling kejar kelompok bunga